1. Kota Solo atau Surakarta dikenal sebagai kota yang kental sekali akan budaya, kuliner, dan juga sejarahnya. Gak ada yang lebih seru nih dibanding mengelilingi kota Solo dan menilik segala sejarah yang disimpan oleh kota itu sendiri. Selamat datang di Jejak Islam Nusantara, edisi Masjid Al-Wusta, Kota Surakarta. Kita awali perjalanan kita di Jejak Islam Nusantara di tengah kota Solo. Kita telisik, kita telusuri, dan kita buka ada sejarah apa dan keunikan serta kekhasan apa di Masjid Al-Wusta, Mangkunegaran, Surakarta. Berdiri di sisi barat Pura Mangkunegaran, Masjid Al-Wusta tergolong masjid bersejarah yang didirikan Pangeran Sambernyawa atau dikenal sebagai Mangkunegara I. Al-Wusta didirikan bersamaan Kadipaten atau Pura Mangkunegaran kurang lebih tahun 1757. Masjid Al-Wusta tak hanya tempat ibadah biasa, tapi juga punya sejarah panjang yang menarik. Lokasinya strategis, ada di tengah kota Surakarta, tepatnya di seberang barat Pura Mangkunegaran. Bangunan ini merupakan satu dari banyaknya wisata religi di kota Solo. Begitu masuk, tribuners bakal melihat kaligrafi yang khas dan megah. Dulunya masjid ini berdiri di Kauman Pasar Legi sampai 30 tahunan. Setelah era Mangkunegaran IV sekitar tahun 1853, masjid dipindahkan di Jalan Kartini. Dipindahkan ke sini agar ketika para Nayoko dalem, Sentono dalem, abdi dalem mau salat, salatnya tidak terlalu jauh. Di tahun itu, bangunan masjid hanya berupa tempat salat tanpa adanya menara, adanya serambi dan bagian-bagian masjid lainnya. Ini memang betul bahwa posisi masjid di sini, yang sekarang ini kita nikmati ini adalah dulunya itu bertempat di Kampung Kauman Pasar Legi. Kalau sekarang ini menjadi Kampung Kestalan. Nah, dulu tempatnya di situ. Nah, oleh Mangkunegara pertama itu yang mendirikan itu adalah atas prakarsa Mangkunegara pertama atau Raden Mas Said atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Beliau itu mendirikan masjid itu berada di Kampung Kauman Pasar Legi. Mulai dari Mangkunegara pertama, kedua, ketiga, ini posisi masjid tetap di Kampung Kauman Pasar Legi. Baru setelah Mangkunegara keempat, beliau itu menjadi Adipati Mangkunegara yang keempat. Beliau berinisiatif untuk memindahkan masjid yang dulunya itu bertempat di Kampung Kauman, itu didekatkan dengan Pura Mangkunegaran, Surakarta. Dikandung maksud adalah satu, para sentono dalem, abdi dalem, itu kalau berjamaah ini lebih dekat daripada ke Kampung Kauman. Ini beliaunya ini dengan tujuan itu. Yang kedua, masjid yang dulu agak kecil ini setelah dipindah ke sini tahun 1878 oleh Mangkunegara IV, ini diperlebar. Di tempat ini dulu ini adalah tempat tinggalnya Patih Sindurjo, patihnya Kasunanan. Karena Mangkunegara tidak punya rumah, akhirnya tempat ini dijadikan tempat tinggal, dan setelah itu beliau mewakafkannya ini untuk memindahkan masjid yang di Kauman itu dipindah ke sini dan diperlebar, diperbesar oleh Mangkunegara IV. Tapi belum ada menara, belum ada gapura, belum ada maligin, belum ada mihrab yang di depan. Ini jadi masih asli, belum ada. Ini hanya baru bangunan utama dan serambi. Jadi belum ada tambahan gapura maupun menara maupun maligin. Di era Mangkunegaran VII, sekitar tahun 1919, masjid dikembangkan menjadi lebih besar berikut serambi, menara, dan gapura. Sementara maligi di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran merupakan bangunan yang dulunya digunakan untuk khitan atau sunat. Bangunan ini berbentuk lingkaran kecil yang berada di halaman selatan masjid. Dan maligin ini adalah sebagai tempat khitan. Jadi kalau Mangkunegara itu mengadakan bakti sosial khususnya khitanan massal,
ini semua yang di Khitan itu duduk di Serambi sini, terus yang di Khitan tempatnya ada di Maligin ini. Sebagai masjid kerajaan, masjid ini spesial dipakai keluarga kerajaan Pura Mangkunegaran dalam menjalankan ibadahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, masjid ini terbuka untuk umum. Nama Augusto disematkan pada bangunan masjid ini oleh Bopo Penghulu Pura Mangkunegaran, Raden Tumenggung Kiai Haji Imam Rosidi pada 1949. Yang bikin unik Tribuners, arsitekturnya. Ini perpaduan antara Jawa dan Eropa. Dari relief dinding hingga menara yang megah, setiap detailnya memiliki makna yang mendalam. Bangunan masjid berbentuk joglo 3 tingkat mengandung makna filosofis iman, Islam, dan ihsan yang diperlukan untuk pedoman hidup kita. Masya Allah. Ornamen serta interior yang memenuhi sisi dalam masjid ialah terdapatnya beberapa jenis seni kaligrafi catat serta ukir yang dihiaskan di sejumlah sisi masjid, seperti pintu, jendela, stoko guru, stoko rawe, kunjungan, dan lain sebagainya. Hiasan-hiasan kaligrafi itu mengambil rujukan dari Al-Quran serta hadis. Kekhasan Masjid Al-Wusto tercermin dari pagar hingga keadaan di dalamnya. Pagar tebal dengan motif kepala gapuro yang mengelilingi masjid membuat Masjid Al-Wusto tampak anggun dan berwibawa. Walau berkonsep seni arsitektur ciri khas Jawa, tapi menurut riwayat, pembangunan masjid ini sempat juga menyertakan arsitektur dari Prancis. Memadukan arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa, pembangunannya bekerja sama dengan arsitektur Belanda Thomas Korsten. Jadi, kejawennya tetap terlihat dengan ciri khas joglo, tapi dipadukan dengan arsitektur Belanda yang ciri khasnya melengkung seperti di Gapura. Mangkunegara ke-7, dia dilantik menjadi Mangkunegara ke-7, dia juga berinisiatif mengembangkan dan memadukan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa. Dia memanggil seorang arsitek, temannya juga Mangkunegara 7, yaitu yang bernama Insinyur Thomas Herman Lersen. Ini dia diajak kerjasama untuk berkolaborasi antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa. Nah, kan condongnya kalau arsitektur Jawa ini pada bentuknya adalah hanya bentuk joglo, bentuk limasan, bentuk kampung, dan sebagainya. Nah, kalau Eropa ini biasanya cenderung pada lengkung. Nah, ini dia padukan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa oleh Mangkunegara 7, sehingga beliau membuat atau menambah, yaitu dengan adanya gapuro di Serambi ini, ya, gapuro keliling Serambi ini, terus gapuro di luar. Nah, ini tanah ini kurang lebih sejumlah 4.200 meter persegi. Dengan menambah mendirikan menara sama Maligin mihrab ini yang ada di depan ini, mihrab ini. Ya, ini tahun berapa? Yaitu sekitar tahun 1917, 19 ya, 19 sampai sekarang ini. Jadi, lah menara ini mulai dibangun tahun 1917, ini selesai tahun dibangun mulai tahun 1919, selesai tahun 1926. Nah, pada tahun 1926, renovasi masjid pun selesai dan diadakan salat Jumat untuk pertama kalinya. Menara sama Maligin ini selesai tahun 1926. Setelah itu, setelah menara selesai sekitar tahun 1926, ini mulai digunakan untuk Jumatan pertama kali. Nah, Jumatan pertama kali ini setelah menara ini berdiri oleh Mangkunegara 7, digunakan untuk Jumatan. Dulu kalau Jumatan itu kita ke masjid, orang para abdi dalam dan setahun dalam itu ke Masjid Agung Surakarta. Baru sekitar tahun 1926 sudah ada masjid menara, sudah ada mihrab, sudah ada Maligin dan sebagainya. Ini digunakan untuk Jumatan pertama kali oleh
Mangkunagaran 7. Makna dari Al-Wusta adalah tengah-tengah, karena secara geografis terletak di tengah-tengah kota Surakarta. Kemudian lebih kecil dari Masjid Agung, tetapi lebih besar dari Masjid Laweyan dan Kepatihan, baik dari segi luas tanah sampai bangunannya. Nama Al-Wusta ini adalah setelah era kemerdekaan. Oleh siapa? Oleh penghulu Puro Mangkunagaran Surakarta yang bernama Kiai Haji Raden Mas Imam Rosyidi. Ini tahun 1949 setelah merdeka, kan ini masjid ini dari masjid sejarah, masjid negara diserahkan pada pemerintah oleh pengageng Puro Mangkunagaran, menyerahkan kepada Yogiswara ataupun penghulu Masjid Puro Mangkunagaran. Ini diberi nama Al-Wusta. Al-Wusta adalah maknanya tengah-tengah. Digantung tengah-tengah apa? Karena masjid ini, ya Masjid Al-Wusta ini tanahnya itu lebih kecil dibanding dengan Masjid Agung. Bangunannya pun lebih kecil dibanding dengan Masjid Agung. Tetapi dibandingkan dengan Masjid Laweyan atau Masjid Laweyan dan Masjid Kepatihan, ini lebih besar Masjid Al-Wusta. Nah, Al-Wusta juga di sini letaknya adalah di tengah-tengah kota. Nah, berbeda dengan yang ada di Kepatihan, yang ada di Triwindu, yang ada di Laweyan, itu sana. Ini adalah itu. Jadi Al-Wusta itu maknanya adalah tengah-tengah. Sama seperti masjid sejarah lainnya, Masjid Al-Wusta juga memiliki tiang-tiang penyangga. Keberadaan tiang ini mengikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pengingat, kalau kita ingin menegakkan agama, maka salatlah yang tegak seperti tiang-tiang ini. Simbolnya masjid kuno pasti tidak meninggalkan tiang sebagai penegak untuk menopang atap. Masya Allah. Pada bangunan utama masjid terbagi menjadi ruangan salat utama, pawastren, serambi, serta maligin. Sementara bagian halaman ada taman, 3 pintu, gerbang utama, markis, menara, dan kantor pengurus masjid. Menara Masjid Al-Wusta dibuat pada saat yang berlainan dengan pembangunan bangunan penting masjid, yakni pada seputaran tahun 1926 oleh Mangkunagaran 7. Memiliki tinggi 25 meter serta dipakai menjadi tempat mengumandangkan azan di semua pelosok mata angin. Kalau menara ini fungsinya itu adalah untuk azan. Nah, untuk azan. Jadi dulu itu makanya kan ada kentongan dan ada beduk. Kentongan ini dipukul sama beduk ini sebagai tanda waktu sholat. Misalnya kalau mau sholat zuhur itu dipukul dulu, tong 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 tong, dung 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 dung. Kalau zuhur ya panjang, ini namanya kalau orang dulu namanya beduk. Jadi panjang beduk. Nah, setelah kentongan sama beduk ini sudah dipukul, muadzin ini naik ke mimbar, naik ke menara, mengumandangkan azan. Naik ke sana, itu empat orang arah 4 mata angin, utara, selatan, barat, dan timur ini. Jadi muadzin karena belum ada pengeras suara tahun sekitar itu, tahun 1900 sebelum era Indonesia merdeka itu, jadi muadzan gitu. Setiap sholat seperti itu, 4 orang ya. Itu mulai Masjid ini sempat mengalami perbaikan besar-besaran pada 1878 dan baru selesai pada 1918. Saat perbaikan besar diawali, Adipati Mangkunagaran 7 memberi perintah pada seorang arsitek yakni Insinyur Herman Thomas agar desain masjid yang telah rusak dapat ditukar dengan yang baru tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Seiring berkembangnya zaman, kini Masjid Al-Wusta sudah jarang menjadi tempat ibadah para anggota Mangkunagaran. Masjid ini juga seringkali diisi jemaah-jemaah yang datang dari luar kota. Masjid yang sudah berusia sekitar 260-an tahun ini pun sudah dicanangkan menjadi cagar budaya sejak 2015. Bahkan pada 2021, Masjid Al-Wusta juga diresmikan sebagai tempat ibadah ramah anak. Tribuners, sekian perjalanan kita di Jejak Islam Nusantara edisi Masjid Al-Wusta Mangkunagaran.
Ini bisa jadi referensi untuk Tribuners dan juga keluarga yang pengen jalan-jalan di saat ngabuburit tentu saja. Salah satu tempat yang harus dikunjungi adalah Masjid Al-Wusta. Bisa mengulik sejarah sekaligus beribadah di sini. Justin dan kru pamit, terima kasih atas kebersamaan kalian di Jejak Islam Nusantara edisi Masjid Al-Wusta. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.